Shalom teman-teman semuanya, apa kabar? Saya percaya teman-teman saat ini semangat untuk memuji nama Tuhan. Sebelum itu kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih untuk satu hari lagi yang Bapa percayakan pada kami. Bapa, kiranya waktu ini kami bisa belajar untuk mendengarkan firman-Mu, kami bisa menjadi garam dan terang di tengah-tengah lingkungan kami, kami bisa menjadi satu contoh yang baik untuk dalam lingkungan kami ya Bapak. Bapak, sebentar lagi kami akan memulai persekutuan kami ke Tuhan yang sucikan dan kuduskan ke layak di hadapan-Mu ya Bapak. Terima kasih Bapak, hanya demi satu nama Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Mari kita angkat lagu pujian kita yang pertama dengan semangat, sungguh nyata kasih-Mu. Sungguh nyata kasih Tuhan di sepanjang hidup kita. Dengan darah-Nya Dia menebus kita. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari, namun Kau yang terindah, hanya Kau yang termegah. Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, namun Kau kan setia menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu, Nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Mari kita ulang. Walau badai menghadang, Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, namun Kau yang setia menjagaku selamanya. sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Genap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sekali lagi, Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dan hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. waktu dan tempat untuk Santau Purnama. Shalom teman-teman, bertemu lagi malam hari ini dalam ibadah P3GMI dan PRMI. Saya sangat bersyukur kita boleh bersama-sama bersekutu malam hari ini. Teman-teman, sebelum kita merenungkan satu bagian firman Tuhan, yuk mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk setiap penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami.
Terlebih kami sungguh bersyukur kalau Tuhan masih memberikan kami tubuh yang sehat, tubuh yang kuat, dan kami masih boleh bersekutu bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan yang akan menyadarkan kami dan akan menjadi pegangan dalam hidup kami sebagai anak-anak muda di dalam Kristus. Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami pada malam hari ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Teman-teman, hari ini kita akan bahas satu tema yang sangat dekat dengan anak muda zaman now. Ya, teman-teman coba deh tebak apa ya kira-kira tema kita di hari Sabtu ini. Ini katanya itu, kata kalimat ini tuh sangat dekat dengan anak-anak muda zaman sekarang. Coba tebak. Yuk, saya kasih waktu. Coba teman-teman tebak kata apa sih ini yang sangat dekat dengan kita, yang sangat dekat dengan anak-anak muda sekarang, dan mungkin pernah kita ucapkan, atau kata ini mungkin pernah juga kita terima gitu dari teman kita atau dari orang-orang di sekitar kita. Nah, teman-teman, hari ini kita akan bahas satu tema, yaitu tentang baper no way. Ya, teman-teman, kata baper sering banget dong ya kita sebutkan, bahkan mungkin pernah diucapkan ke kita, atau bahkan sering kita lontarkan kepada teman-teman kita, atau kepada pasangan kita, atau kepada orang-orang di sekitar kita. Dan ini menunjukkan bahwa baper ini ada di sekeliling kita sebagai anak muda zaman now. Ya, teman-teman, dari judulnya baper no way. Ya, baper no way. Hari ini, bulan ini kita akan membahas tema secara keseluruhan itu tentang kedewasaan sebagai anak-anak muda Kristen. Dan salah satu temanya itu yaitu tentang baper. Teman-teman, apa sih arti baper? Dari singkatannya. Ya benar, baper, bawa perasaan. Nah, teman-teman, siapa di sini yang sedang baperan ya? Mungkin kepada lawan jenisnya, atau sedang baper dengan sahabatnya, atau sedang baper dengan masalah yang saat ini sedang dihadapi, atau sedang baper dengan situasi yang saat ini sudah tidak kondusif lagi ya. Banyak pasien COVID, dan akhirnya itu bawa perasaan banget gitu ya. Nah, teman-teman, baper atau bawa perasaan. Nah, baper sendiri itu menunjuk kepada kata sensitif. Nah, sering ya kita dengar sensitif banget sih lu gitu ya. Sensitif banget sih, baru disenggol dikit udah mau marah gitu. Atau sensitif dikit udah bentak-bentak gitu ya. Nah, teman-teman, sering kali ya kata sensitif ini itu lebih ke arah negatif. Ya, lebih ke arah negatif yang kita tahu gitu. Nah, jadi orang yang baper adalah orang yang sensitif atau tingkat keperasaannya itu tinggi banget gitu. Atau dengan kata lain itu high sensitive person. Nah, gitu ya, kata lain itu high sensitive person. Seseorang yang memiliki tingkat kesensitifan yang sangat tinggi. Nah, contoh, bagus gak sih orang yang punya tingkat kesensitifan yang sangat tinggi? Hari ini, malam ini, kita akan bahas bersama-sama. Baper ini bagus gak sih? Baper ini bagus gak sih untuk aku sebagai anak muda sekarang? Nah, teman-teman, kita akan bahas dari dua sisi. Yang selama ini mungkin kita tahu, baper itu hanya tentang sisi negatifnya aja terus gitu ya. Nah, hari ini kita mau bahas tentang dua sisinya. Nah, seperti mata uang itu mempunyai dua sisi ya, mempunyai dua sisi. Nah, baper ini juga mempunyai dua sisi, teman-teman. Tidak selalu hanya satu sisi yang kita tahu. Ya, yang pertama itu baper secara positif. Nah, atau kita sebut baper positif. Nah, dan yang kedua seringkali yang kita anggap ini baper yang negatif. Nah, gimana sih maksudnya ini? Nah, teman-teman, sebelumnya kita akan buka dulu dari Amsal 4 ayat 23. Saya mengambilnya dari Amsal 4 ayat 23. Raja Salomo memberikan kita nasihat ini untuk kita anak-anak muda, bahkan bukan hanya untuk anak-anak muda saja ya. Ayat ini baik dan wajib untuk didengar oleh semua orang yang percaya. Nah, teman-teman, mari buka dari Amsal 4 ayatnya yang ke-23. Saya akan membacakannya untuk teman-teman sekalian ya. Amsal 4 ayat 23.
Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Sekali lagi ya teman-teman, Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin. Ya, teman-teman, jagalah hatimu. Bicara soal hati, bicara soal perasaan, itu semua berasalnya dari sini. Benar ya? Setuju ya? Berbicara tentang perasaan, tentang baper, tentang sensitif, itu semua berasal dari hati. Nah, Amsal 4 ayat 23 memberikan kita nasihat. Jagalah hatimu. Nah, pesan ini sangat penting. Kata jaga berarti itu ada sesuatu hal yang harus kita perhatikan benar-benar. Ditambah lagi dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Nah, teman-teman, hati ini tempat perasaan. Perasaan ini dapat menimbulkan sisi-sisinya baik secara positif ataupun negatif. Nah, kenapa Amsal mengatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan? Ini mengindikasikan bahwa hati kita ini dapat merasakan banyak perasaan yang dimana perasaan itu akan bercampur, baik itu perasaan negatif ataupun perasaan positif. Nah, oleh karena itu, Amsal memberikan kita nasihat, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kalau dengan segala kewaspadaan, berarti kita harus siap siaga menjaga hati kita. Kalau dengan segala kewaspadaan, berarti kita harus 1 kali 24 jam atau bahkan 7 kali 24 jam, kita harus terus memeriksa hati kita. Kenapa? Itu sangat penting. Kenapa kita harus menjaga hati kita? Pesan ini sangat penting. Karena apa? Karena dari situlah terpancar kehidupan. Wah, teman-teman, firman ini sangat dahsyat ya. Ketika hati kita itu dijaga dengan segala kewaspadaan, dijaga dengan baik, yang akan keluar dari hati kita itu akan memancarkan kehidupan. Nah, bayangkan teman-teman, tadi saya bilang kita akan bahas baper yang positif dan baper negatif. Baper positif itu bagaimana sih? Nah, teman-teman, ingat kisah Paulus ketika Tuhan membatalkan rencananya untuk membunuh banyak orang-orang percaya pada masa itu. Tuhan memberi firman kepada dia, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Teman-teman, kata itu sangat nancap di hati Paulus. Pada saat itu dia mengatakan apa? Tuhan, siapakah engkau? Teman-teman, kata ini, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Ini membawa perasaan yang hebat kepada Paulus. Siapa orang yang bisa menghalangi aku? Siapa dia yang berkuasa membatalkan segala rencanaku yang sudah mendapatkan izin untuk membunuh orang Kristen? Ini memporak-porandakan perasaannya. Pada saat itu, ketika Paulus mendengar suara itu, dia buta selama berapa hari? 3 hari. Dia tidak makan juga, dia tidak minum juga. Selama itu saya yakin Paulus memikirkannya, merasakannya bahwa itu kuasa yang berbeda, kuasa yang bukan dari dunia, kuasa yang bukan berasal dari hal-hal yang ada di dunia ini. Itu masuk ke dalam hatinya. Dan apa yang terjadi, teman-teman? Saulus menjadi Paulus. Dia berubah menjadi rasul yang sangat berpengaruh dalam proses penginjilan, dalam proses perkabaran Injil. Melalui Paulus, banyak orang dimenangkan. Kita melihat bahwa surat-surat Paulus kepada jemaat-jemaat begitu luar biasa. Dia meyakinkan untuk percaya kepada Yesus. Dia meyakinkan setiap orang yang membaca suratnya untuk percaya kepada Yesus, baik itu Yahudi maupun non-Yahudi. Paulus mengajak mereka untuk percaya kepada Yesus. Teman-teman, perasaan yang dirasakan Paulus itu mengubah hatinya. Dia baper, tapi baper yang positif.
itu mengubah kehidupannya. Lalu teman-teman, baper yang negatif itu seperti siapa? Teman-teman ingat kisah Simpson dan Delilah ya? Ingat kisah tentang Simpson dan Delilah. Simpson baper ini dalam hal berelasi antar lawan jenis ya. Simpson baper dengan Delilah, dengan kecantikan parasnya, dengan kata-katanya yang manis. Dia baper, dia bawa perasaan. Akhirnya apa? Dia mengungkapkan rahasia, kelemahannya. Dia terbawa dalam perasaan yang salah. Akhirnya apa teman-teman? Simpson dikalahkan oleh musuhnya. Simpson terperangkap dalam perasaannya, yang membuat dia jatuh, yang membuat dia harus membongkar rahasianya. Teman-teman, ini baper yang negatif. Baper yang negatif akan membawa kita kepada kehancuran, akan membawa kita kepada ketidakstabilan dalam berpikir dan mempunyai perasaan. Nah, teman-teman, kita akan selalu diuji. Cepat atau lambat, kita akan selalu diuji oleh keadaan. Seperti kita pada masa ini, anak-anak muda. Anak-anak muda emosinya masih kadang kurang stabil. Kadang anak muda mudah cepat sekali bereaksi. Ketika mendengar satu kata yang membuat hati tersinggung, langsung cepat naik emosinya. Nah, ini juga baper. Tapi, apakah kita selama ini baper yang positif atau baper yang negatif? Apakah masa muda kita dihabiskan dengan baper-baper yang negatif, teman-teman? Teman-teman, mungkin perasaan situasi yang tidak adil akan selalu datang dalam kehidupan kita. Dan itu akan masuk ke dalam perasaan kita. Nah, teman-teman, tugas kita sebagai anak-anak muda, kita harus dewasa di dalam firman. Kita harus dewasa di dalam Kristus. Apakah kita akan kecewa dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita? Apakah kita akan menutup hati kita karena kita sudah terlanjur kecewa dengan perasaan yang tidak kita inginkan? Atau akankah kita akan semakin jauh dari Tuhan karena banyak hal-hal yang membuat perasaan kita tersakiti, dan kita jauh dari Tuhan, kita merasa Tuhan tidak mengerti perasaan saya? Teman-teman, dari masa muda ini kita melatih kedewasaan kita sebagai anak-anak Kristus. Seperti Amsal 4 ayat 23 tadi mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Akan banyak situasi yang membawa kita kepada perasaan-perasaan yang tidak kita inginkan. Kita akan mendapati hal-hal yang tidak enak dari teman kita, hal-hal yang tidak enak dari keluarga kita. Kita akan mendengar perkataan-perkataan yang tidak sedap untuk didengar dari pasangan kita, dan itu masuk ke dalam perasaan kita. Nah, teman-teman, di sini firman Tuhan mengatakan, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan. Akan banyak hal-hal yang membuat kita jatuh melalui perasaan dan melalui hati kita. Teman-teman, ini adalah pesan yang sangat penting. Mari jaga hati kita. Bagaimana supaya hati kita tetap tenang, tetap stabil? Bagaimana supaya hati kita terus memancarkan kehidupan, memancarkan kasih, memancarkan kedamaian? Mari kita penuhi hati kita dengan firman Tuhan, sehingga setiap kita mendapatkan perilaku yang tidak menyenangkan, yang membuat kita tersinggung, yang membuat kita tidak enak hati, namun firman Tuhan telah tertancap dalam hati kita, kita akan memandang segala sesuatu itu dengan penuh ketenangan, dengan penuh kedamaian, karena firman Tuhan sudah memenuhi hati kita. Dan kita tidak akan bereaksi terlalu berlebihan. Kita tidak akan mudah tersinggung. Kita tidak akan mudah baper yang membawa kita kepada kehancuran, dan akhirnya itu akan membuat pikiran kita semakin hari semakin tidak dewasa. Untuk teman-teman remaja yang masih muda, teman-teman mungkin sering baper ya, baik itu terhadap lawan jenis atau baper terhadap perkataan. Yuk kita koreksi diri kita berkomitmen pada malam hari ini
untuk membawa perasaan kita bertumbuh semakin dewasa di hadapan Tuhan. Untuk anak-anak muda yang sudah P3GMI, mungkin yang sedang menjalin relasi dengan pasangannya, yuk, mari pakai perasaan kita ini dengan positif. Jangan mudah baper, jangan mudah tersinggung, jangan mudah kecewa, jangan mudah sakit hati. Orang yang dewasa akan tahu menenangkan hatinya, akan tahu bagaimana cara mencari jalan keluar atas setiap perasaan-perasaan yang tidak enak untuk dia alami. Teman-teman, mintalah kasih karunia untuk kita dapat mengatasi segala kekecewaan yang mungkin saat ini kita alami, perasaan yang sakit kita alami saat ini. Kita mohon kasih karunia Tuhan untuk membawa hati kita semakin hari semakin dewasa, untuk membawa hati kita semakin hari semakin serupa dengan Kristus, sehingga kita menjadi murid-murid, menjadi anak-anak muda yang tidak baperan secara negatif. Namun mari kita baper ya terhadap firman Tuhan malam hari ini. Kita baper terhadap firman Tuhan malam hari ini, kita bawa, dan ini dapat mengubahkan kita. Baperlah terhadap firman Tuhan. Jangan baper terhadap hal-hal dunia yang membuat kamu semakin hari semakin tidak dewasa. Teman-teman, firman Tuhan kita hari ini sampai di sini. Saya berharap jadilah anak-anak muda yang baper terhadap firman Tuhan. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita baper, lalu kita melakukannya, kita semakin dewasa di dalam Tuhan. Teman-teman, yuk semangat. Jadilah anak-anak muda yang baper terhadap firman Tuhan. Baper terhadap dunia yang membuat kita kecewa, kita buang jauh-jauh. Baper terhadap dunia itu no way. Tidak. Itu bukan bagian kita. Mari kita baper bersama-sama terhadap firman Tuhan yang kita renungkan pada malam hari ini. Mari kita baper terhadap pekerjaan-pekerjaan Tuhan, sehingga ini membawa hati kita semakin cinta kepada Tuhan. Teman-teman, terima kasih untuk malam hari ini. Mari kita mempergunakan masa muda kita untuk semakin meningkatkan kualitas kedewasaan kita, untuk semakin meningkatkan kualitas kita dalam berpikir dan memakai perasaan kita. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu. Kami mau menjaga hati kami dari segala kewaspadaan, karena kami tahu di hati kami terpancar segala kehidupan. Dari hati kami tercermin bagaimana perilaku kami. Dari hati kami orang dapat melihat siapa kami. Oleh karena itu Tuhan, kami mau mengisi hati kami mau membentuk hati kami dengan firman-Mu, dengan kebenaran-kebenaran daripada Tuhan. Sehingga hati kami boleh terus memperoleh kebenaran yang baik. Dan kami boleh menjadi anak-anak muda yang memakai hati kami bukan kepada perasaan-perasaan yang negatif, namun biarlah kami memakai hati kami untuk meresponi setiap panggilan Tuhan, untuk meresponi setiap firman Tuhan dengan baik, sehingga kami menjadi anak-anak muda yang dewasa, baik secara perasaan maupun dewasa secara pemikiran. Terima kasih Tuhan. Kami mau berkomitmen malam hari ini. Kami tidak mau baper terhadap hal-hal dunia yang merugikan kami. Kami mau baper terhadap panggilan Tuhan. Kami mau baper terhadap firman-Mu Tuhan. Sehingga kami terus berlomba-lomba untuk menjadi anak-anak muda yang terus bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sungguh firman Tuhan yang begitu indah. Mari kita responi firman Tuhan kita dengan lagu pujian kita yang selanjutnya, mengingat akan-Mu. Kiranya lagu ini mengingatkan kita pada Tuhan di saat kita suka maupun duka, saat kita di situasi apapun. Ya Tuhan, libatkanlah Tuhan dalam setiap hidup kita. Ya Allah, Kau tahu. Ya Allah, Kau tahu rancangan-Mu yang ada padaku. Kau telah sediakan, bukanlah rancangan yang jahat, namun membawa kebaikan. Segala yang terjadi
membawakanku lebih mendekatmu. Selalu segala yang terjadi biar membuatkanku mengingat akanmu. Sekali lagi kita angkat pujian kita. Ya Allah, Kau tahu. Ya Allah, Kau tahu rancanganmu yang ada padaku. Kau telah sediakan bukanlah rancangan yang jahat, namun membawa kebaikan. Segala yang terjadi untuk membawakanku lebih mendekatmu. Selalu segala yang terjadi biar membuatkanku mengingat akanmu. sekali lagi, segala yang terjadi. Segala yang terjadi untuk membawakanku lebih mendekatmu. Selalu segala yang terjadi biar membuatkanku mengingat akanmu. Mengingat akanmu. Mengingat akanmu. Sekali lagi, mengingat akanmu. Mengingat akanmu. Mari kita tutup persekutuan kita dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus pada kita. Selanjutnya, Bapa, terima kasih. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang surga, kuduskanlah namamu, datang kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Bagi kami pada hari ini, maka kami maksudnya kesalahan kami seperti kami juga memperoleh bersalah pada kami. Dan jangan kami dalam percobaan, tapi lepaskan kami pada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Doa dulu sejenak. Amin. Ibadah selesai. Terima kasih.